Assalamualaikum sahabat Sejumput Channel. Makin seru bukan belajar bahasa Arabnya? Makin rumit tapi asik kan? Harus sabar dalam mempelajari bahasa Arab ini. Insya Allah akan berikan kemudahan. Kali ini saya akan sharing berbagi masih seputar isim isyarah atau kata tunjuk. Jika tempo hari saya menyampaikan pemahaman saya mengenai isim isyarah kata tunjuk untuk isim mufrad atau tunggal, kali ini saya ingin berbagi pemahaman saya mengenai isim isyarah atau kata tunjuk untuk menunjuk isim-isim yang jamak. Beda loh aturannya. Yuk kita sama-sama murojaah. Jadi, kita sudah mempelajari isim isyarah atau kata tunjuk untuk menunjuk isim-isim mufrad atau tunggal. Saya ulangi ya teman-teman. Haza dan dalika untuk menunjuk isim muzakkar, baik berakal maupun tidak berakal. Haza untuk yang dekat dan dalika untuk yang jauh. Sedangkan hadhihi dan tilka untuk menunjuk isim-isim mu'annas, berakal dan tidak berakal. Hadhihi untuk menunjuk yang dekat dan tilka untuk menunjuk yang jauh. Nah, itu semua adalah isim isyarah untuk menunjuk isim-isim tunggal atau mufrad, baik muzakkar maupun mu'annas. Sedangkan untuk menunjuk isim-isim yang jamak, kita diperkenalkan dengan isim isyarah antara lain haulai dan ulaika. Haulai artinya mereka ini adalah isim isyarah atau kata tunjuk untuk menunjuk yang dekat, yang berakal, jamak, baik mu'annas maupun muzakkar. Contohnya, haulai tulabun. Mereka ini adalah siswa-siswa. Haulai tolibatun. Mereka ini adalah siswi-siswi. Jadi, antara mu'annas dan muzakkar itu penggunaannya tetap sama haulai. Baik untuk mu'annas maupun muzakkar tidak dibedakan. Haulai ini untuk menunjuk isim-isim yang dekat. Kalau untuk menunjuk isim-isim yang jauh, yaitu ulaika, artinya mereka itu. Ulaika adalah isim isyarah untuk menunjuk yang jauh, isim-isim jamak yang berakal, baik muzakkar maupun mu'annas. Contohnya, ulaika tulabun, mereka itu adalah siswa-siswa. Ulaika tolibatun, mereka itu adalah siswi-siswi. Jadi kalau di dalam isim isyarah untuk mufrad, berakal dan tidak berakal itu sama. Sedangkan kalau isim isyarah untuk menunjuk isim-isim jamak, justru yang dibedakan adalah berakal dan tidak berakal. Nah, haulai dan ulaika adalah isim isyarah untuk menunjuk isim-isim jamak yang berakal ya. Sedangkan untuk menunjuk isim-isim jamak yang tidak berakal, kita menggunakan hadhihi untuk yang dekat dan tilka untuk yang jauh. Karena dalam tata bahasa Arab ada ketentuan bahwa isim-isim jamak yang tidak berakal, ghairu akil, dihukumi mufrad mu'annas. Sekali lagi saya sampaikan ya, karena ini penting ya teman-teman, saya catat dan saya garis bawahin, ini nanti bisa dipakai untuk kaidah-kaidah yang lain. Jadi isim-isim jamak yang tidak berakal atau ghairu akil dihukumi mufrad mu'annas. Oleh karena itu maka dalam isim isyarah pun kita gunakan kata tunjuk untuk mufrad mu'annas, hadhihi dan tilka. Contohnya ya, hadhihi buyutun, ini rumah-rumah. Hadhihi sayyaratun, ini mobil-mobil. Tilka buyutun, itu rumah-rumah. Tilka sayyaratun, itu mobil-mobil. Baik teman-teman, saya juga sudah buat daftarnya bagaimana bentuk-bentuk isim mufrad dan isim jamak ya. Bagaimana kita bisa membedakan bentuk-bentuknya antara isim mufrad dan isim jamak. Oh ya teman-teman, selain isim tunggal ini atau mufrad dan jamak, dalam tata bahasa Arab ternyata ada lagi isim yang berjumlah 2. Nah, isim ini dinamakan isim musanna. Yang ini beda lagi aturannya.
Dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah yang sedang kita pelajari ini, kita tidak banyak mendapatkan pelajaran mengenai isim isyarah atau kata tunjuk untuk menunjuk isim-isim yang musanna. Ini adalah hasil pertanyaan saya dengan Ustazah Umur Farwa mengenai bagaimana menunjuk isim-isim yang musanna. Jadi, menurut bilangannya, isim dibagi menjadi 3. Pertama, isim mufrad atau tunggal, kemudian isim musanna atau isim yang berjumlah 2, dan yang ketiga adalah isim jamak atau isim yang berjumlah lebih daripada 2. Nah, isim-isim isyarah yang dipakai untuk menunjuk isim-isim musanna adalah antara lain untuk yang muzakkar, yang berakal dan tidak berakal, hadzani dan dzanika. Hadzani untuk yang dekat dan dzanika untuk yang jauh. Sedangkan untuk menunjuk yang mu'annas, berakal dan tidak berakal, menggunakan hatani dan tanika. Hatani untuk yang dekat dan tanika untuk yang jauh. Saya berikan contohnya ya teman-teman. Untuk yang muzakkar, hadzani qalamani. Ini 2 pena. Hadzani tolibani. Ini 2 siswa. Dzanika qalamani. Itu 2 pena. Sedangkan untuk yang mu'annas contohnya hatani tobibatani. Ini 2 dokter perempuan. Tanika tolibatani. Itu 2 siswi. Nah, untuk isim-isim yang ditunjuk berubah bentuknya ya teman-teman, yaitu pada akhir kata difathahkan dan ditambah alif dan nun yang dikasroh. Ini ada di pelajaran tentang isim-isim musanna yang kita pelajari di dars 18. Jadi isim-isim isyarah yang dipakai untuk menunjuk isim-isim musanna sama sistemnya dengan isim-isim isyarah yang digunakan untuk menunjuk isim-isim mufrad atau tunggal. Yang membedakan adalah jenisnya, yaitu muzakkar dan mu'annasnya. Sedang berakal dan tidak berakalnya tidak dibedakan. Jadi isim isyarah yang dipakai untuk muzakkar, berakal dan tak berakal, untuk mufradnya menggunakan hadza dan dalika. Sedangkan untuk musanna menggunakan hadzani dan dzanika. Sedangkan isim isyarah yang untuk menunjuk isim mu'annas, berakal dan tidak berakal, untuk yang mufrad menggunakan hadhihi dan tilka. Sedangkan untuk yang musanna menggunakan hatani dan tanika. Nah teman-teman, sekarang kita lihat yuk daftar isim-isim yang saya buat. Daftar isim-isim ini saya buat, saya bedakan yang berakal dan yang tidak berakal. Dalam kolom-kolomnya saya buat mufrad, musanna dan juga jamak. Tujuannya untuk membedakan gimana sih isim mufradnya, bagaimana bentuk isim jamaknya, dan juga bagaimana bentuk isim musannanya. Kolom pertama saya isi isim mufrad dan kolom kedua musanna. Kemudian kolom yang ketiga saya isi dengan isim jamaknya. Dan saya juga berikan kolom artinya juga. Kita mulai dari isim yang tidak berakal ya. Isim tidak berakal atau ghairu akil, isim mufradnya madrasatun. Kemudian isim musannanya adalah madrasatani. Isim jamaknya adalah madarisu. Artinya adalah sekolah. Di sini saya tulis arti umumnya ya teman-teman. Jadi untuk yang mufrad berarti 1 sekolah, untuk yang musanna berarti 2 sekolah, dan untuk yang jamak berarti banyak sekolah atau sekolah-sekolah, dan seterusnya. Maktabun, bentuk musannanya maktabani, bentuk jamaknya makatibu, artinya adalah meja. Kursiyun, bentuk musannanya kursiyani, bentuk jamaknya karosiyu, artinya adalah kursi. Babun, bentuk musannanya babani, bentuk jamaknya abwabun, artinya pintu. Nafidatun, bentuk musannanya nafidatani, bentuk jamaknya nawafidu, artinya jendela. Maktabatun, bentuk musannanya maktabatani,
Bentuk jamaknya maktabatun, perpustakaan. Faslun, musananya faslani, jamaknya fusulun, kelas. Kitabun, kitabani, kutubun, buku. Daftarun, daftaroni, dafatiru, buku catatan. Darsun, musananya darsani, jamaknya durusun, artinya pelajaran. Sapurotun, musananya sapurotani, jamaknya sapurotun, artinya papan tulis. Kolamun, musananya kolamani, jamaknya aklamun, pulpen. Mistorotun, mistorotani, masatiru, artinya penggaris. Jami'atun, musananya jami'atani, jamaknya jami'atun, kampus. Su'alun, musananya su'alani, jamaknya as'ilatun, soal. Najmun, musananya najmani, jamaknya nujumun, artinya adalah bintang. Nahrun, musananya nahroni, jamaknya anharun, sungai. Jabalun, musananya jabalani, jamaknya jibalun, gunung. Kalbun, kalbani, kilabun, anjing. Bahrun, musananya bahroni, jamaknya biharun, laut. Himarun, musananya himaroni, jamaknya humurun, keledai. Baitun, musananya baitani, jamaknya buyutun, rumah. Gurfatun, gurfatani, gurofun, kamar. Miftahun, musananya miftahani, jamaknya mafatihu, kunci. Hamamun, musananya hammamani, jamaknya hammamatun, kamar mandi. Madbahun, musananya madbahoni, jamaknya matobihu, dapur. Sarirun, musananya sarironi, jamaknya sururun, ranjang. Mikwatun, musananya mikwatani, jamaknya makawin, artinya setrika. Mirwahatun, musananya mirwahatani, jamaknya marowihu, artinya kipas angin. Salajatun, musananya salajatani, jamaknya salajatun, artinya kulkas. Saatun, musananya saatani, jamaknya saatun, artinya jam. Nah, sekarang daftar isim-isim untuk yang berakal. Mudarisun, musananya mudarisani, jamaknya mudarisuna, guru. Mudarisatun, musananya mudarisatani, jamaknya mudarisatun, guru perempuan, ibu guru. Muhandisun, musananya muhandisani, jamaknya muhandisuna, insinyur. Muhandisatun, musananya muhandisatani, jamaknya muhandisatun, insinyur perempuan. Tolibun, musananya tolibani, jamaknya tulabun, siswa. Tolibatun, musananya tolibatani, jamaknya tolibatun, siswi. Tobibun, musananya tobibani, jamaknya attiba'u, dokter. Tobibatun, musananya tobibatani, jamaknya tobibatun,
Dokter perempuan, tajirun, musananya tajironi, jamaknya tujarun, pedagang. Tajirotun, musananya tajirotani, jamaknya tujarun, pedagang perempuan. Imamun, musananya imamani, jamaknya aimmatun, imam. Falahun, musananya falahani, jamaknya falahuna, petani. Falahatun, musananya falahatani, jamaknya falahatun, petani perempuan. Mudirun, musananya mudironi, jamaknya mudiruna, kepala sekolah. Wazirun, musananya wazironi, jamaknya ujarou, menteri. Toyarun, musananya toyaroni, jamaknya toyaruna, pilot. Mumaridun, musananya mumaridoni, jamaknya mumariduna, perawat. Mumaridotun, musananya mumaridotani, jamaknya mumaridotun, perawat perempuan. Abun, musananya abawani, jamaknya abaun, ayah. Umun, musananya ummani, jamaknya ummahatun, ibu. Ibnun, musananya ibnani, jamaknya abnaun, anak laki-laki. Bintun, musananya bintani, jamaknya banatun. Akhun, musananya akhwani, jamaknya ikhwatun atau ikhwanun, saudara laki-laki. Uhtun, musananya uhtani, jamaknya akhwatun, saudara perempuan. Waladun, musananya waladani, jamaknya auladun, anak laki-laki kecil. Rojulun, musananya rojulani, jamaknya rijalun, laki-laki dewasa. Amun, musananya ammani, jamaknya a'mamun, paman dari ayah. Ammatun, musananya ammatani, jamaknya ammatun, artinya bibi dari ayah. Kholun, musananya kholani, jamaknya ahwalun, artinya paman dari ibu. Kholatun, musananya kholatani, jamaknya kholatun, bibi dari ibu. Tiflun, musananya tiflani, jamaknya atfalun, anak kecil. Hafidun, musananya hafidani, jamaknya hafadatun, cucu. Jarun, musananya jaroni, jamaknya jironun, artinya tetangga. Doifun, musananya doifani, jamaknya duyufun, artinya tamu. Demikian sedikit dari saya mengenai isim isyarah atau kata tunjuk untuk menunjuk isim yang jamak. Semoga dapat menambah pemahaman bagi teman-teman semua. Jika ada salah kata, salah ucap, salah tulis, mohon dapat dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.